Hai teman-teman, apa kabar kalian? Hari ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin menjadi penting banget buat kalian. Artikel-artikel ini sebenarnya aku udah baca dari sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi aku rasa karena ini masih RKUHP, lagian masih rancangan doang, kayak males banget deh aku buat ngebahas. Tapi teman-teman kayaknya udah pada heboh duluan, jadi sini. Aku bahas hari ini ya. Waduh, di mana-mana itu udah langsung heboh banget ya Besti. Baru denger judul dari RKUHP-nya aja tuh udah kayaknya pada heboh di mana-mana. Ya memang sih, kalau udah nyangkut soal selangkangan. What the fuck? Itu pasti heboh ya nggak sih? Kalian yang ngeklik video ini sama juga kan? Rata-rata memang langsung pada sensi duluan ya denger judul RKUHP-nya. Takut-takut hotel jadi mesti syariah semua gitu. Seperti yang aku bilang tadi, aku pun jujur di awal-awal itu rada pesimis denger RKUHP-nya ini. Yang pertama yang udah pasti bakal protes, kalian yang para pengguna jasa perhotelan, tentu saja. Dan yang kedua, sudah pasti para pebisnis perhotelan juga nggak bakal setuju sama adanya peraturan ini. Selain yang ketiga, pengawasannya pun bakal susah, jadi aku agak pesimis RKUHP ini bakal disahkan. Apalagi kalau udah nyangkut para pebisnis perhotelan. Mereka juga nggak mungkin mau lah bisnisnya dibatasin cuman karena hal sepele ginian doang. Nah, benar aja nih teman-teman. Ketika aku telusuri lebih lanjut, memang sudah ada protes dari berbagai kalangan dan salah satunya juga para pengusaha hotel. Lagi aku nggak ngerti ya gimana cara hotel mengawasi semua orang yang check-in dan hanya memperbolehkan pasutri doang yang sekamar gitu. Iya kalau misalnya check-innya barengan, kalau misalnya satu check-in duluan, satunya belakangan, gimana dong? Ya nggak? Belum lagi banyak faktor yang lainnya. Nah jadi hari ini aku mau ngasih kabar baik buat selangkangan kalian. Maksudnya buat psikologi kalian. Ya maksudnya yang mau healing kan bareng pacar atau bareng temen yang pada ngaku temen di kolom komentar banyak banget. Jadi kalau misalnya mau healing bareng teman kalian masih bisa nih teman-teman. Walaupun nantinya RKUHP ini bakal disahkan, kalian bakal tetap aman. Mana suaranya? Ini muka-muka yang udah ada pikiran saitonnya udah nyengir-nyengir nih. Jadi sini aku jelasin apa sih sebenarnya pasal RKUHP 415 yang mengatur soal hanya pasutri yang diizinkan untuk menginap di hotel. Jadi teman-teman, ini aku sambil baca ya. Pasal 415 RKUHP ini itu tujuannya untuk mengatur tindak pidana perzinahan dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau kohabitasi. Itu masuk pada pasal 416 RKUHP dan dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan yang diatur sebagai delik aduan atau clash delighten di RKUHP. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pengaduan hanya dapat diadukan oleh suami atau istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. Sehingga tidak akan ada proses hukum yang terkait perzinahan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung. Nah ini kenapa aku kutip karena memang ini dia penjelasan dari Albert Aries selaku jubir tim sosialisasi RKUHP-nya. Aku kutip dari berita di CNN Indonesia. Kalau misalnya aku jelasin lagi pakai bahasa yang sederhana nih teman-teman. Sebenarnya gini nih Besti, ini pasal itu untuk mengatur atau melindungi kalian-kalian para suami atau istri dari para pelakor atau pembinor. Itu salah satunya mau dilindungi. Jadi kalau misalkan kalian memiliki suami yang mungkin
check-in di hotel sama pelakor, itu kalian bisa dan sekarang diatur dalam hukum, kalian bisa grebek itu suami dan istri kalian dengan dibantu oleh kepolisian, dan kalian bisa ajukan tuntutan yang kalau nggak salah tuntutannya itu pasal pidananya bisa kena sampai 1 tahun. Jadi dengan ada pasal ini pun para istri-istri atau suami yang merasa dirugikan bisa datang ke pihak hotel dan mengajukan delik pidana ini gitu. Dan hotel itu pun jadi bisa wajib membantu untuk ngegapin para suami kalian dan pelakor atau pembinor itu ya, atau istri kalian ya gitulah. Oke. Jadi buat kalian yang belum punya istri atau suami dan ujuk-ujuk mau check-in sama teman kalian, mau main Uno bareng di kamar hotel, itu masih bisa teman-teman, dan nggak akan dipidanakan. Gitu. Jadi orang hotel pun nantinya nggak bakal minta kayak bukti-bukti nikah atau apa kecuali hotel syariah. Tetap gitu teman-teman. Terus di sini juga ada yang terkait sama orang tua atau anak, itu maksudnya apa? Jadi pokoknya yang bisa mengadukan itu bukan hanya suami atau istri. Kalau misalkan orang tua kalian juga merasa berkeberatan dengan tindakan kalian yang check-in di hotel dengan pasangan yang tidak sah atau belum sah, itu orang tua kalian juga bisa mengadukan kalian. Ataupun anak kalian, ya mungkin yang para duda-duda ya atau janda-janda ya, yang mendapati orang tuanya check-in dengan pasangannya tidak sah, itu juga bisa mengadukan delik ya RKUHP ini. Jadi isi pasal benernya banget itu tuh seperti ini. Pasal 415 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Sementara itu, di pasal 415 ayat 2 menyatakan terhadap tindak pidana yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan A, suami atau istri, bagi yang terikat perkawinan, dan B, orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya pasangan dan tidak terikat perkawinan, ya bisa diadukan oleh orang tua atau oleh anaknya. Gitu deh. Jadi semoga ini kurang lebih menjelaskan bagaimana isi RKUHP ini. Ya walaupun ini emang juga merugikan ya bagi sebagian orang, terutama yang demen selingkuh. Tapi hey, kalian para selingkuhers, para pelakor dan pembinor, asik. Kalian pantas nggak sih mendapatkannya? Mahal weh, hidup orang dihancurin, biaya nikah, belum balik modal, biaya pendidikan anak, belum lagi psychological damage-nya, mental health tuh. Ya kan? Kok kita jadi rempong ya? Kok kita juga jadi emosi ya? Ya udah itu aja penjelasan RKUHP-nya. Mohon maaf banget kalau misalkan masih ada kekurangan, kurang lengkap atau penjelasan aku kurang membantu. Kalian bisa cek-cek lagi di artikelnya. Kalau misalkan kalian mau langsung ke sana, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian juga bisa kok nambahin apa yang kurang aku jelasin di kolom komentar ya. Kali-kali ada yang kurang dan di sini kalian ada yang lebih mengerti soal hukum atau soal yang terkait dengan kayak pasal-pasal kayak gini. Tolong bantu aku di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jadi itu aja video aku buat hari ini. See you in my next video.